Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Abdul Dohir Hasan Algoni dengan NIM 213141065 dari Prodi PGMI kelas 3B. Pada kali ini saya akan menampilkan tembang lir-ilir, yaitu dari mana saja lir-ilir itu berawal muncul, terus sampai makna yang ada di lagu tembang lir-ilir ini akan saya tampilkan pada presentasi video kali ini. Nah, teman-teman perlu ketahui, lagu lir-ilir ini sudah banyak masyarakat Jawa itu mengetahuinya. Bahkan dari anak kecil sampai orang tua pun sudah hafal, karena lagu ini bisa digunakan untuk lagu dolanan, yaitu untuk anak kecil bernyanyi ketika bermain, dan juga untuk orang tua untuk mengingatkan tentang ajal kita masing-masing dan supaya semangat dalam kita beribadah. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas siapa sih pencipta tembang lir-ilir. Yang kedua, kapan tembang ini ditemukan. Berikutnya, bagaimana sih sejarah awal mula tembang ini ditemukan. Lalu, mengapa tembang ini diciptakan dan apa sih tujuan dari tembang ini. Nah, yang terakhir, nasihat atau hikmah apa yang terkandung dalam tembang ini yang berguna bagi kita semua. Oke, tembang lir-ilir. Siapa sih pencipta tembang lir-ilir ini? Nah, tembang lir-ilir ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Siapa sih yang gak kenal sama Sunan Kalijaga? Nah, teman-teman bisa cek foto di samping ini. Berikutnya, kapan tembang ini ditemukan? Tembang ini ditemukan pada awal abad ke-16. Berarti udah lama banget dong. Iya, lagu tembang lir-ilir ini udah ditemukan zaman abad ke-16. Lalu bagaimana sih sejarah awal mulanya tembang ini ditemukan? Nah, ketika itu runtuhnya kerajaan Majapahit dan mulai masuknya Islam, para adipati kadipaten di Majapahit, terutama di pesisir Pulau Jawa. Nah, berikutnya, mengapa tembang ini diciptakan dan apa sih tujuan dari tembang ini? Nah, tujuan yang pertama yaitu sebagai media penyebaran agama Islam. Pada awal mulanya, Sunan Kalijaga menyebarkan kepada rakyat saat bersamaan mementaskan wayang Purwa. Sunan Kalijaga bekerja sama dengan wali yang lain seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri dalam menciptakan wayang sebagai sarana penyebaran agama Islam. Wayang diciptakan berwujud 4 tokoh Punokawan. Sunan Ampel menciptakan tokoh Semar, Sunan Bonang menciptakan Petruk, dan Sunan Giri menciptakan Gareng. Sedangkan Sunan Kalijaga sendiri menciptakan tokoh yang diberi nama Bagong. Alasan yang lain yaitu untuk tidak mencoba melawan arus adat istiadat yang sudah ada berkembang, yaitu Hindu Buddha. Hal tersebut mencoba memberikan makna tersirat yang terkesan sederhana, namun memiliki makna yang begitu mendalam. Alasan yang kedua yaitu strategi yang tepat. Strategi dakwah ini sesuai dengan prinsip Wali Songo, kena iwae ora butek banyune, yang berarti menangkap ikan harus dilakukan tanpa membuat air menjadi keruh. Filsafat ini yang diterapkan Wali Songo dalam dakwahnya. Begitupun Sunan Kalijaga dengan tembang lir-ilir. Sunan Kalijaga pada masa itu mencoba untuk mengajak masyarakat untuk memperbaiki kualitas moral. Namun upaya tersebut dikemas untuk tidak menimbulkan konflik terhadap raja dan nara praja. Ajaran Islam diajarkan pelan-pelan melalui adat budaya yang ada. Syariat Islam diajarkan tanpa konfrontasikan dengan cara-cara beragama yang biasa dilakukan oleh orang Jawa. Yang ketiga, motivasi bagi masyarakat. Dengan runtuhnya Majapahit pada penghuni abad ke-15 membuat kehidupan masyarakat saat itu terancam suram. Di mana-mana terjadi kerusuhan, perampokan, dan pembegalan. Korupsi merajalela sehingga ajaran agama yang telah subur kehilangan substansinya. Sehingga pada saat itu banyak adipati yang kemudian memeluk Islam, yang kemudian diikuti oleh rakyat luas, terutama di Kadipaten Pesisir Utara Jawa. Pada awal abad ke-16 ini yang kemudian disebut oleh Sunan Kalijaga situasi yang terang dan lapang.
yang termaksud dalam bait mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane. Yang keempat, cerminan dakwah Sunan Kalijaga. Tembang Lir Ilir dikenal sebagai tembang dolanan atau lagu daerah Jawa Tengah. Dalam liriknya menggunakan kata perumpamaan yang memiliki arti ganda. Hal ini yang mencerminkan keadaan ilmu Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Yang terakhir, mengamalkan ajaran Nabi. Sunan Kalijaga dengan tembang Lir Ilir mencoba untuk mengajak masyarakat Jawa memeluk, meyakini, dan mengamalkan agama Islam secara perlahan tanpa menabrak tradisi yang sudah lama berkembang. Upaya Sunan Kalijaga ini mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwahnya, yakni bi al-hikmah wa al-mau'idati al-hasanah. Nah, ini pertanyaan terakhir yang sering kali teman-teman menanyakan. Bahkan pertanyaan yang terakhir ini dapat dikatakan ringkasan dari kesemuanya materi. Nah, pertanyaannya yaitu nasihat apa yang terkandung dalam tembang Lir Ilir. Nah, tembang Lir Ilir ini memiliki dua makna yang terkandung. Yang pertama perjuangan, yang kedua pengingat. Nah, yang pertama perjuangan. Mengapa nasihat yang terkandung dalam Lir Ilir ini mengandung perjuangan? Karena pada abad ke-15 tadi mulainya runtuh, dan abad 16 mulainya para raja itu ikut dalam ajaran Islam. Itu membuat kita semakin berjuang, seorang manusia berjuang dalam beribadah di dunia ini. Berikutnya pengingat. Mengapa jadi pengingat? Karena kita itu kan mati sewaktu-waktu. Pada akhir lagu mengingatkan manusia untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya di dunia sebagai bekal kelak nanti manusia berhadap pada Yang Maha Kuasa. Nah, di sini saya akan menyanyikan lagu tembang Lir Ilir ini. Lir ilir, tandure wong sumilir, tak ijo ruyu tak sengguh penganten anyar. Cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo mbaso dodo tiro, kanggo mbaso dodo tiro. Dodo tiro kumitir bedah ing pinggir, dum-dumono jlumatono kanggo sepo mengko sore, kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sorak hore. Nah, contohnya seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin mendengarkan tembang Lir Ilir ini, bisa scan barcode di samping ini. Oke. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai makna yang terkandung dalam tembang Lir Ilir ini. Pada tembang Lir Ilir terdapat kata Lir Ilir yang berartikan bangkit. Hal ini merupakan ajakan untuk bangun. Bangun di sini berupa kesadaran atau ada sesuatu yang harus dihidupkan. Ini juga berarti ajakan untuk sadar bahwa waktu terus berganti, tidak boleh lalai sehingga mengalami kerugian. Sedangkan makna dari tandure wis sumilir atau tanaman sudah mulai berseni memiliki makna bertunas, yaitu tumbuh muda yang baru tumbul atau timbul. Makna ini merupakan kehidupan yang makmur dan sejarah. Tanaman di sini menunjukkan padi yang ketika bertunas akan terlihat subur dan begitu indah ketika melihatnya bagi masyarakat Jawa. Tanaman padi merupakan sumber rezeki dan kehidupan. Karena itu masyarakat Jawa melakukan tradisi wiwitan, yaitu ungkapan doa dan syukur atas limpahan hasil panen yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau Tuhan Sang Robbi Ilahi, disebut juga Sri, yang kemudian dikenal dengan Dewi Sri.
Sementara itu, makna dari tak ijo royo-royo bagaikan warna hijau yang menyejukkan, memiliki makna kehidupan seperti tanaman padi yang merupakan sumber kehidupan dan simbol warna kejayaan Islam. Pada lirik tak senggo temanten anyar bagaikan sepasang pengantin baru, memiliki arti layaknya awal kehidupan rumah tangga, dua pribadi yang menyatu membentuk budaya keluarga yang baru. Ada juga panggilan bocah angon. Nah, bocah angon itu artinya wahai anak gembala, yang memiliki makna penjaga atau pemelihara binatang ternak, yaitu pemimpin atau seorang yang bisa mengayomi, seorang pemimpin. Sedangkan penekno blimbing kui atau tolong panjatkan pohon blimbing itu memiliki makna kegigihan dan usaha untuk mencari rezeki, namun harus diimbangi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini harus terus dilakukan walau mengalami rintangan dan kesulitan, seperti lirik lunyu penek no walau licin. Ada juga anjuran untuk membersihkan diri dengan makna air dalam lirik kanggo mbaso dodo tiro, itu artinya untuk mencuci pakaianmu. Pada tembang itu juga disampaikan akan ada kemerosotan akhlak pada lirik kumitir bedah ing pinggir, artinya telah rusak dan robek di bagian pinggir. Karena itulah manusia baru mengembalikan kesucian akhlak, yaitu lirik mondo mono lumatono. Nah, itu artinya jahitlah, perbaikilah, sebagai cara untuk menghadapi masa depan, yaitu kanggo sebo mengko sore, yang berarti untuk menghadapi nanti sore. Hal ini sebagai upaya mencapai kesuksesan dan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi di dunia maupun di akhirat nanti. Selain masih ada waktu, seperti dalam lirik mumpung padang rembulane, yang berarti selagi rembulan masih purna, dan mumpung jembar kahanane, yaitu selagi masih luang dan lapang. Karena itu manusia masih perlu bersyukur dalam lirik yo syukuro surah hore. Nah, berserahlah dengan rasa syukur. Baik, setelah kita mempelajari tembang lir ilir tadi, mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mungkin apabila teman-teman susah memahami kata saya atau bingung mengartikan apa yang saya ucapkan, teman-teman bisa cek link video yang saya sematkan nanti di slide terakhir. Nah, ada sedikit kata-kata untuk teman-teman. Kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Ia yang mengerjakan lebih daripada apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Napoleon Hill. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila teman-teman susah memahami kata saya, terus ada gambar PPT yang kurang menyenangkan, teman-teman bisa terima. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian presentasi saya. Akhiru qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.